Kabupaten Tasikmalaya memiliki luas wilayah 270.678 hektar dengan jumlah penduduk sebanyak 1.958.221 jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.653.132 merupakan wajib pajak. Hal ini menjadi potensi menjanjikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roni Ahmad Syahroni, Kepala BPKPD Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan yang berbagi ini, tentunya perlu menyampaikan, sebagaimana kita tahu bahwa pendapatan asli daerah kita dikategorikan masih rendah. Maka ada beberapa hal yang tentunya langkah-langkah yang strategis yang akan kita lakukan sebagai SKPD yang memiliki tugas untuk peningkatan PAD. Yang pertama yaitu optimalisasi potensi pajak dan retribusi, yang mana ini bisa dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat yang tentunya dengan cara meningkatkan pelayanan kepada mereka, sehingga mereka merasa tergugah untuk bayar kewajibannya untuk bisa mendukung terhadap peningkatan PAD Kabupaten Tasikmalaya. Yang kedua, kita lakukan dengan pemanfaatan teknologi digital, yang mana kita ketahui bersama bahwa pemerintah Tasikmalaya saat ini terus mengembangkan tentang tata cara pembayaran pajak. Salah satunya yaitu melalui Apdol atau aplikasi pajak daerah online. Nah, artinya si masyarakat ini tentunya dengan beberapa aplikasi itu untuk memudahkan, sehingga tentunya ini akan membantu sehingga masyarakat dapat benar-benar terbantu dalam kecepatan dalam rangka kenyamanan untuk bayar pajak. Mereka tidak usah lagi datang ke tempat teller, tempat bayar, tapi mereka bisa menggunakan aplikasi tersebut. Nah, ini yang kedua yang kita lakukan. Yang ketiga yaitu dengan melakukan peningkatan pengawasan audit. Nah, tentunya kita terus laksanakan pengawasan audit supaya tidak terjadi kebocoran-kebocoran atau penundaan-penundaan daripada pembayaran wajib pajak. Nah, seperti yang dilakukan, kalau kita lakukan pemungutan pajak retribusi langsung, ini tentunya dimungkinkan akan terjadi keterlambatan dalam penyetoraan kepada kas daerah. Tapi kalau melalui aplikasi-aplikasi yang kita siapkan, mulai Apdol ataupun melalui Kris, itu otomatis akan cepat masuk pada kas daerah, tidak lagi tertunda, dan ini juga akan meminimalisir terjadinya kebocoran-kebocoran. Nah, langkah terakhir yang kita lakukan yaitu bagaimana kita kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, sehingga ini menjadi sinergi antara kekuatan pemerintah, kekuatan dunia usaha, kekuatan masyarakat, tentunya dalam rangka menunjang dalam rangka peningkatan PAD Kabupaten Tasikmalaya. Perlu kita sampaikan pada kesempatan ini juga bahwa transformasi digital dan pembayaran pajak daerah bukan hanya tentang teknologi, tapi bagaimana kita meningkatkan pelayanan dan kenyamanan masyarakat. Kita keluarga besar BPKPD yang didukung dengan SKPD lainnya terus bersemangat bagaimanapun caranya supaya PAD kita meningkat di tahun ke tahun, sehingga kemarin fiskal kita dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pemerintah daerah melalui BPKPD terus berupaya melakukan inovasi untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Tasikmalaya, yaitu salah satunya dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam hal kemudahan pembayaran pajak daerah. Untuk upaya peningkatan di bidang pajak bumi dan bangunan, Pemda Kabupaten Tasikmalaya dalam hal ini telah melaksanakan yang pertama pemutakhiran zona nilai tanah, ya. Pemutakhiran zona nilai tanah ini telah dilakukan di 15 kecamatan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dari 39 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Kita juga telah melakukan pendataan objek bangunan, terutama banyak sekali SPPT yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya sekarang ini masih banyak yang objek bangunannya belum masuk ke SPPT. Kita juga telah bekerja sama dengan
APH melakukan monitoring pajak daerah ke wajib pajak restoran dan hiburan. Sekarang kita telah menyediakan pembayaran yang pertama bisa melalui KRIS atau virtual account. Nah, untuk pembayaran KRIS, misalkan untuk pajak bumi dan bangunan itu warga atau wajib pajak bisa melakukan scan barcode yang ada di SPPT, kemudian nanti diarahkan ke link PBB monitoring, dan selanjutnya dengan cara memasukkan NOP, maka WP akan bisa secara langsung melakukan pembayaran secara non tunai. Kemudian untuk pembayaran pajak daerah selain PBB, kita juga melalui aplikasi pajak daerah online atau Apdol, kita telah melaksanakan pembayaran secara digital. Secara online untuk PBB bisa dilakukan di Alfamart, Indomart, kemudian di Marketplace, kemudian juga di kantor pos, dan lain sebagainya. Pembayaran pajak secara digital memang sudah menjadi program kita dari pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah. Dengan sistem digital diharapkan kita akan bisa melakukan efisiensi dari operasional, kemudian juga terjadi transparansi dan akuntabilitas, sehingga masyarakat menjadi lebih percaya dan diharapkan masyarakat akan menjadi lebih taat dalam membayar pajak. Harapan kami dari BPKPD agar masyarakat bisa menggunakan inovasi ini supaya dalam pembayaran pajak bisa lebih mudah. Kemudian juga kami dari pemerintah daerah dapat mengalokasikan pajak ini untuk pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya. Penerapan sistem manual selama ini memang mengalami kelemahan ataupun tantangan. Di antaranya keterbatasan aksesibilitas, pelayanan diberikan hanya di kantor sehingga masyarakat harus datang ke kantor. Nah, yang kedua adalah antrian yang panjang. Karena masyarakat berbondong-bondong ke kantor, artinya masyarakat harus menunggu saat pelayanan akan diterima. Kemudian yang ketiga, rawan terjadi kesalahan baik dari input pajak ataupun penetapan besaran pajak yang harus dibayarkan. Dan yang terakhir adalah efisiensi. Karena prosesnya yang lambat, masyarakat juga harus antri, berarti pelayanan yang diberikannya kurang efisien. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nami Simkuring Bambang Irmawan, Kawiti Desa Raksasari, Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya. Alhamdulillah, saatosna majegna teknologi sistem pembayaran pajak secara digital, masyarakat merasa terbantu. Aya anu mayar ka Indomart, ka pos, sareng ka bank-bank terdekat itu. Segitu pinten Simkuring haturkeun nuhun. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Andrian Kusnadi. Mungkin sekarang teman-teman bisa tahu bahwa kalau membayar pajak tidak mesti ke kantor pajak langsung. Kalau sekarang bisa membayar pajak melalui via online dengan cara bisa membayar ke Indomart, Alfamart terdekat dan juga melalui aplikasi di Marketplace.